Baik, kita akan langsung juga ini melihat bagaimana aparat yang terus melakukan identifikasi untuk mengungkap motif dan pelaku pembakaran, dan langsung saja kita akan eh, menghubungi Kombes Polisi Abioso Seno Aji, Kapolrestabes Semarang untuk informasi terkini. Selamat pagi, Pak Abi. Apa perkembangan dari upaya penyelidikan kepolisian terkait dengan kasus pembakaran kendaraan ini? Ya, selamat pagi Mbak Zakia. Jadi perlu saya informasikan bahwasannya Polrestabes Semarang hingga hari ini, bahkan saya yakini hingga beberapa hari ke depan, saya beserta jajaran tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mengungkap pelaku daripada peristiwa ini. Memang kalau melihat dari beberapa peristiwa yang telah terjadi di kota Semarang ini, dari satu TKP dihubungkan dengan beberapa TKP lainnya, banyak memiliki kesamaan. Di antaranya adalah pola waktu, itu dilakukan di antara pukul 02.00 hingga 05.00 WIB. Kemudian yang berikutnya selain pola waktu adalah sasarannya. Sasaran selalu mengarah kepada perumahan-perumahan atau pemukiman-pemukiman. Karena di Semarang ini cukup padat pemukiman perumahan, di luar real estate ya Mbak ya. Kalau di perumahan elit real estate itu kan selalu ada pintu gerbang penjagaannya, kemudian juga selalu ada petugas yang jaga di situ, kemudian juga selalu dilengkapi dengan adanya CCTV. Nah ini sasarannya semua perumahan pemukiman yang memang jarang sekali terdapat CCTV, kemudian juga tidak dilakukan penjagaan di kampung-kampung dimaksud. Kemudian yang berikutnya adalah daripada modus operandi daripada pelaku dengan menggunakan selembar kain bekas, kemudian disiapkan botol aqua dan beberapa jenis bahan bakar yang digunakan untuk melakukan pembakaran. Dengan melihat beberapa kesamaan pola itu tadi, kami beserta jajaran mengintensifkan untuk melakukan kegiatan. Di samping adalah tujuan utama kami adalah mengungkap siapa pelakunya, sekaligus juga upaya-upaya untuk mencegah terjadinya aksi yang serupa. Upaya pencegahan ini saya juga sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah kota, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota, kemudian juga dengan Dandim Konsong 733 Kota Besar Semarang. Kami sepakat untuk menggerakkan kembali, menggiatkan kembali pelaksanaan poskamling, siskamling yang ada di seluruh RT yang tersebar di seluruh Kota Besar Semarang ini. Untuk kita giatkan kembali, ya kan? Ya tentunya dengan sebuah harapan itu sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terulangnya aksi serupa. Namun dengan demikian bukan berarti kemudian menyurutkan semangat kami untuk melakukan pengungkapan akan hal ini. Kami terus bekerja, Mbak, dan masih bekerja sampai dengan terungkap nantinya. Baik, Pak Abi, tadi Anda mengatakan ada kesamaan waktu, sasarannya, kemudian modus operandi. Kalau melihat dari korban-korban yang menjadi kasus pembakaran, apakah juga Anda melihat ada kesamaan atau aksi ini random saja begitu, secara acak dilakukan untuk memilih siapa korbannya? Ya, jadi kalau dari korban tidak ada kesamaan. Mereka rata-rata bekerja sebagai swasta. Swasta ini bervariatif ya Mbak ya. Dan tidak ada hubungan antara satu korban dengan lainnya. Dan dari semua korban ini tadi tidak ada yang pernah merasa punya musuh atau apapun lah yang sekiranya membahayakan bagi mereka. Baik. Dan memang, kalau boleh saya katakan, selama kurun waktu 2 tahun lebih ini, Semarang ini sudah betul-betul terwujud, tercipta adanya rasa aman, rasa tenang, rasa tentram, gitu ya Mbak ya. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Besar Semarang ini. 2 bulan terakhir ini memang saya rasakan ada gangguan ini tadi. Ya tentunya boleh dong kalau saya berpikir, ini memang sengaja dibuat, sengaja diciptakan, gitu kan, supaya menimbulkan rasa resah yang ada di masyarakat. Ya tentu menjadi tugas dan tanggung jawab saya beserta jajaran untuk dapat mengungkap akan hal ini, sehingga juga bisa menumbuhkan kembali rasa aman yang betul-betul diharapkan oleh kita semua. Baik, Pak Abi, kalau begitu apa yang menjadi hambatan untuk mengungkap siapa pelaku ini, Pak? Memang tidak semudah kita memalik tangan. Yang saya katakan tadi, TKP ini memang banyak sekali, kami sedang berusaha karena kurangnya CCTV bisa itu. Kemudian juga menumbuh kembangkan, menyadarkan kembali kepada masyarakat supaya menggiatkan poskamling, siskamling, ini kan juga sebagai upaya. Karena selama ini betul-betul aman di Semarang ini. Mungkin saja
dari kelompok pelaku atau pelaku siapapun itu kan melihat Semarang yang selama ini sudah aman, ya dicoba-coba untuk dibuat tidak aman. Kira-kira demikian, Mbak. Artinya untuk motif sendiri juga belum bisa diungkap begitu ya Pak, belum bisa dilihat benang merahnya begitu apa motifnya. Apalagi sekarang ini kan sedang masuk dalam tahun politik begitu Pak ya, kita akan melakukan pesta demokrasi. Apakah ini juga ada mengarah ke arah situ Pak? Saya belum bisa katakan seperti itu. Kita terlalu dini juga apabila kemudian menyimpulkan apa motivasinya. Karena saya sendiri kan juga bukan pelakunya, Mbak. Saya akan terlalu dini apabila menyampaikan atau menyimpulkan, itu kan kesimpulan saya bermain dengan pikiran saya sendiri, tidak boleh kalau tidak didukung dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Baik, tapi kalau Anda melihat ini dilakukan secara sistematis begitu ya Pak ya, atau ini dilakukan oleh kelompok yang profesional begitu Pak, atau amatir begitu? Kalau saya boleh mengatakan, saya tidak bisa sebelumnya mengatakan ini dilakukan secara kelompok. Yang pasti siapapun yang melakukan setidaknya punya nyali, punya keberanian, dan yang lebih pasti lagi memang ini ya tipe-tipe manusia yang tidak menginginkan Semarang ini aman. Siapapun itu manusianya. Kalau sudah saya bicara tidak menginginkan Semarang ini aman, berarti kalau ditarik benang merah ke atasnya berarti tidak senang melihat negara ini betul-betul, apa ya saya katakan, negara ini betul-betul ya aman juga, tentram juga gitu kan. Sebetulnya kalau kita boleh tanya, siapa sih sebetulnya nggak kepingin aman negara ini, kota ini? Saya rasa kalau kita semuanya terlahir sebagai warga negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cinta ini, ya mari kita sama-sama wujudkan rasa aman itu tadi. Baik, Pak Abi tadi kalau melihat, kita belum tahu apakah ini dilakukan individu ataupun memang ini bagian dari sebuah kelompok begitu. Tapi kalau Anda melihat dari sasarannya, modusnya, kemudian cara mereka membakar, ini bisa dikatakan profesional atau ini seperti belum mahir begitu atau dilakukan secara sembarangan saja begitu Pak? Kalau melihat dari benda-benda yang digunakannya ini masih sangat-sangat konvensional, ya kan? Tapi semua itu kan bisa-bisa saja memang dilakukan sebagai upaya pengalihan. Supaya saya tidak berpikir bahwasannya yang melakukan profesional. Saya belum mengarah mengatakan siapapun pelakunya ini memiliki suatu kemampuan yang profesional. Tadi saya katakan, yang pasti yang melakukan ini kan punya nyali, punya keberanian. Dan yang lebih pasti lagi memang ini tipe manusia yang tidak suka melihat masyarakat ini hidupnya aman. Hidupnya nyaman, tentram, tenang, itu. Oke. Siapapun itu manusianya. Kesulitan untuk menangkap pelaku ini apa Pak? Apakah memang tidak meninggalkan jejak begitu atau seperti apa? Ya, kalau saya boleh mengatakan ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh ke kubangan juga. Ini tinggal menunggu waktu saja, ya kan? Dan saya meyakini Tuhan pasti akan lebih berpihak pada saya daripada kepada pelaku. Baik, kalau begitu apa yang saat ini dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi kan salah satunya Anda juga menginginkan untuk masyarakat menghidupkan kembali Siskamling begitu ya Pak ya pada malam hari, mengingat waktu modusnya ini dilakukan pada pukul 2 hingga 5 pagi begitu. Betul, selain itu apalagi yang diintensifkan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kembali terjadinya kasus serupa terjadi Pak? Saya akan sampaikan secara garis besarnya saja, tapi teknis saya tidak akan utarakan pada kesempatan kita bincang-bincang ini, Mbak. Yang pasti polisi tidak akan tidur sebelum ini terungkap. Kalau apa yang saya sampaikan nanti itu kan berupa teknis ya. Jadi mungkin izinkan saya untuk tidak menjawab secara teknis kepolisian apa yang saya lakukan. Tapi yakin dan yakinilah, ini peristiwa ini tidak akan pernah menyurutkan semangat saya, tidak akan pernah merubah niat saya untuk bagaimana saya mewujudkan rasa aman, nyaman bagi kehidupan masyarakat yang ada di Semarang ini. Baik Pak Abioso Seno Aji Kapolrestabes Semarang, kami akan terus tunggu dan nantikan Pak bagaimana nanti juga dari pihak kepolisian bisa segera begitu mengungkap dan khususnya menangkap siapa pelaku pembakaran agar dapat menciptakan Semarang ini juga dapat kembali menjadi aman. Terima kasih Pak Abi sudah bergabung. Terima kasih kembali Mbak Sakia, mohon doa restunya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami beserta jajaran juga bisa berhasil mengungkap siapa pelaku peristiwa ini semuanya. Baik, amin Pak. Tentunya kita dukung bersama. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Mas Sakia. Baik, kita akan langsung juga ini melihat bagaimana aparat yang terus melakukan identifikasi untuk mengungkap motif dan pelaku pembakaran dan langsung saja kita akan